Arsip berasal dari kata dasar arsyiv yang berarti permulaan, yang berkembang menjadi beberapa kata seperti arsius, arsian, dan arsivum. Istilah arsip bahasa Belanda yang mempunyai arti dokumen yang diciptakan atau dipelihara, tempat atau gedung untuk menyimpan atau memelihara, lembaga yang bertanggung jawab dalam proses pemeliharaan arsip. Di sini maksudnya arsip itu merupakan sebuah dokumen yang dipelihara atau disimpan di sebuah gedung yang dipertanggungjawabkan oleh sebuah lembaga dalam pemeliharaan arsip tersebut. Pengertian arsip bukan berarti hanya kertas saja, tetapi dapat berarti naskah, buku foto, film, rekaman suara, gambar, peta gambar bagan, dan dokumen-dokumen lain dalam segala macam bentuk dan sifatnya, asli atau salinan, serta dalam segala macam penciptaannya dan yang dihasilkan atau diterima oleh suatu organisasi atau badan sebagai bukti dari tujuan organisasi atau karena pentingnya organisasi yang terkandung di dalamnya. Sedangkan pengertian arsip menurut UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diasa Fitri dari Tadris IPSB. NIM saya 208190047. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang fungsi arsip. Jika kita berbicara fungsi, pastinya arsip itu memiliki fungsi yang sangat penting. Kenapa kearsipan itu harus diadakan? Menurut Undang-Undang Nomor 43 Pasal 3 Tahun 2009 menyatakan bahwa 1. Fungsi arsip adalah menjamin terciptanya arsip dari kegiatan yang dilakukan oleh semua lembaga, baik itu pemerintah, organisasi, serta lembaga penyelenggara kearsipan nasional. Yang kedua, menjamin ketersediaan arsip yang otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah. 3. Menjamin pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Menjamin perlindungan kepentingan dan hak-hak keperdataan. 5. Mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan nasional. Jadi, arti dinamis ini memberi makna bahwa arsip itu selalu bergerak maju. Selanjutnya, menurut jurnal yang berjudul Pentingnya Arsip sebagai Sumber Informasi yang ditulis oleh Muslim Fatur Rahman, Pasca Sarjana Ilmu Perpustakaan dan Informasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta tahun 2018 mengatakan dalam jurnalnya itu ada 4 fungsi arsip. Yang pertama, arsip menjadi kebutuhan manusia. 2. Arsip merupakan urat nadi administrasi organisasi sebagai bentuk administrasi sehingga tidak mungkin jika mengabaikan sebuah arsip. Yang ketiga, arsip merupakan bukti dan sumber otentik kehidupan modern yang bertumpu pada ketersediaan arsip. Yang keempat adalah rekaman kegiatan atau peristiwa yang memiliki kecanggihan teknologi yang mengagumkan. Sekian fungsi arsip dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bina Bini Akram, NIM 208190048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kegunaan arsip. Arsip sebagai dokumen yang dimiliki oleh setiap organisasi atau kantor pasti akan disimpan dalam suatu tempat tertentu, sehingga setiap saat diperlukan dapat ditemukan kembali dengan cepat. Alasannya perlunya arsip disimpan karena memiliki suatu nilai kegunaan tertentu. Nah, di sini nilai guna arsip adalah nilai arsip yang didasarkan
pada kegunaannya bagi kepentingan pengguna arsip. Secara teratur atau secara umum, nilai kegunaan suatu arsip dikemukakan oleh Daliangji bahwa arsip atau warkat mempunyai 6 nilai kegunaan. Yang pertama, nilai administrasi, yang kedua, nilai hukum, yang ketiga, nilai keuangan, yang keempat, penelitian, yang kelima, nilai pendidikan, yang keenam, nilai dokumentasi. Terus di sini juga ada pendapat dari Milton yang dikutip juga oleh Daliangji. Di sini ada 7, yaitu nilai-nilai kegunaan administrasi, nilai kegunaan hukum, nilai kegunaan keuangan juga. Terus yang keempat ada nilai-nilai untuk kegunaan haluan organisasi. Yang kelima, nilai-nilai kegunaan untuk pelaksanaan kegiatan organisasi. Yang keenam ada nilai-nilai untuk kegunaan sejarah. Yang ketujuh ada nilai-nilai kegunaan untuk penelitian. Nah, berdasarkan kegunaan tersebut, arsip perlu dikelola dan disimpan dengan baik sesuai ketentuan atau standar penyimpanan arsip, sehingga arsip benar-benar dapat digunakan dan dimanfaatkan sesuai kepentingannya. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan penyimpanan arsip, antara lain penggunaan sistem penyimpanan yang tepat, fasilitas kearsipan yang digunakan, petugas lingkungan kerja kearsipan. Nah, itu adalah sedikit penjelasan tentang kegunaan arsip. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor pengolahan arsip. Pengolahan arsip harus diperhatikan sistem yang paling sesuai dengan keadaan suatu instansi. Dengan penataan arsip yang tepat akan memudahkan dalam penemuan kembali arsip. Arsip dapat berubah status sesuai dengan perjalanan status bergerak mundur, tidak arah sebaliknya, sehingga tidak hanya terbatas pada suatu klasifikasi saja. Informasi yang direkam merupakan darah kehidupan bagi organisasi, karena segala aktivitas kantor atau lembaga, baik pemerintah atau bisnis, membutuhkan informasi. Dalam pekerjaan kantor maupun lembaga kearsipan merupakan bagian yang sangat penting, yaitu menjadi sumber informasi sebagai pusat kegiatan suatu kantor dan sebagai ingatan kantor, sehingga perlu suatu sistem penyimpanan yang baik dan benar, tetapi mudah ditemukan kembali pada saat dibutuhkan. Sistem penyimpanan arsip atau filing system adalah kegiatan menyusun dan mengatur arsip secara sistematis dan logis dengan merawat dan menyimpannya untuk digunakan secara ekonomis dan aman. Sedarmayati 2003 halaman 114. Hal tersebut juga diungkapkan Sugianto 2015 halaman 51. Sistem penyimpanan adalah sistem yang digunakan untuk menyimpan dokumen yang sudah disimpan dengan cepat dan menemukan dokumen dengan cepat ketika dokumen diperlukan sewaktu-waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaril Berbalani dengan NIM 208190034. Tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman ada pengertian arsip, fungsi arsip, kegunaan arsip, dan faktor pengelolaan. Dan di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan, yaitu penyusutan arsip. Sebelum saya jelaskan, silakan menjawab. Saya beri pertanyaan, yaitu apa sih penyusutan arsip itu? Saya beri waktu 5 detik.
Oke, beberapa pengertian penyusutan atau disposal sudah dikemukakan baik oleh ilmuwan arsip maupun organisasi profesi. Tahun 1993 dari Asosiasi Arsiparis Amerika Serikat, yaitu The Society of American Archivists, ini mengemukakan bahwa penyusutan adalah pemusnahan arsip yang tidak mempunyai nilai guna. Jadi arsip yang sudah tidak digunakan lagi ini akan dimusnahkan, tetapi tidak semua arsip dimusnahkan. Sebagian kecil yang mempunyai kegunaan historis dan riset ini yang disimpan secara permanen. Dan pengertian penyusutan arsip ini berdasarkan peraturan undang-undang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 dengan dokumen perusahaan dan peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip. Dan selanjutnya ada tujuan penyusutan arsip, ini ada 3 poin. Sebenarnya ada lebih dari 3 poin, tapi yang saya sampaikan cuma 3 poin saja. Yang pertama, ruang penyimpanan. Semakin banyaknya arsip yang menumpuk di mana-mana, seperti di pojokan, di bawah meja, itu akan menyulitkan pimpinan untuk mencari arsip yang akan digunakan. Dan yang kedua yaitu penyediaan peralatan. Hal ini yang tidak efisien lagi ketika arsip yang sudah tidak digunakan atau sudah tidak mempunyai nilai guna ini selalu disimpan, dan itu akan membuat pemborosan penyimpanan. Dan yang ketiga yaitu biaya pemeliharaan dan perawatan. Semakin banyak volume arsip yang menumpuk, semakin banyak pula biaya yang akan dikeluarkan untuk pemeliharaan dan perawatan, karena manusia dan hewan bukan manusia dan hewan saja yang perlu pemeliharaan dan perawatan, tapi juga arsip-arsip, apalagi arsip yang penting, dokumen yang penting itu. Itu saja dari kami. Jika ada kata yang kurang baik mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum.